Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Ayu Rai Angelita Utami dengan NIM 24130111002 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proyek UAS mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Iputu Pasak Suryawan SPD MPD yang berjudul Analisis Kajian Empiris Penerapan Pembelajaran Mendalam pada Kurikulum Nasional pada bidang matematika di tingkat pendidikan menengah, yaitu di SMA Negeri 1 Negara. Yang dimana di sini saya sudah mengaitkannya dengan salah satu topik dari kelompok sebelumnya, yaitu Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang penguatan kurikulum nasional melalui pembelajaran mendalam. Baik, saat ini saya sedang bersama Bapak Wijaya selaku guru pengampu mata pelajaran matematika kelas 11 dan 12 di SMA Negeri 1 Negara. Nah, saat ini saya ingin mewawancari Bapak. Pertanyaannya, apakah SMA Negeri 1 Negara sudah menerapkan kurikulum nasional dengan peningkatan ini? Ya, sudah menerapkan sejak pertama kali disampaikan oleh Bapak Menteri. Menurut Bapak, bagaimana karakteristik siswa di SMA Negeri 1 Negara ketika mengikuti pelajaran matematika, baik dari segi partisipasi maupun kemampuan memahami konsep? Untuk motivasi belajar, siswa-siswa di sekolah ini cukup baik dalam motivasi belajar. Ya, sudah menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar di kelas, ditandai dengan kegiatan diskusi ataupun menjawab soal ke depan menulis. Kemudian untuk konsep matematika, saya rasa cukup bagus, tapi masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, terutama dari dokter matematiknya, karena saya lihat masih di beberapa kelas itu tidak bisa membedakan kalau soal sudah mulai ada bentuk angka. Apa saja hambatan yang Bapak hadapi saat menerapkan pembelajaran mendalam di bidang matematika SMA, baik sisi waktu, bahan materi maupun kesiapan siswa? Ya, untuk kendala penerapan ini di kelas, yang pertama mungkin perbedaan kemampuan dan kesiapan belajar siswa. Karena tidak semua siswa itu dari rumah siap untuk belajar. Ada beberapa yang mungkin membawa pelajaran kosong dari rumah, gitu. Ada yang sudah mempersiapkan, jadi cukup terasa perbedaannya. Kalau untuk materi tidak terlalu luas, karena cukup 2 bab ya. Kemudian waktu pembelajaran yang agak kurang ya. Karena kalau kita pakai deep learning cukup panjang, maka akan meminta cinta ilmu. Jadi dalam prakteknya mungkin dikondisikan dengan kelas. Berarti disesuaikan dengan karakteristik Ya, siswa. tidak bisa setiap kelas sama. Kemudian kalau kelasnya yang bisa mengejar, akan saya perbanyak referensi. Kalau yang agak kurang, ya sudah. Bagaimana dengan sekolah, fasilitas, dan budaya yang lebih dari SMA Negeri 1 Negara ini mempengaruhi keberhasilan menerapkan pembelajaran mendalam? Untuk dukungan dari sekolah cukup banyak, karena cukup ada area kolaborasi yang positif antar guru, ya, antar satu rumpun. Kemudian juga adanya pimpinan yang memberikan push bagaimana untuk setiap guru itu selalu hadir di kelas, ya, dengan mengisi jurnal online atau bagaimana. Jadi kehadiran di kelas dipastikan baik, walaupun tidak hadir melakukan pemberian tugas. Saja wawancara dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan kerjaan diwawancara. Ya, terima kasih. Apa hambatan yang Indira rasakan dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran mendalam, misalnya waktu pembelajaran atau tingkat kesulitan materi yang diberikan, atau mungkin diskusi kelompok bersama teman? Kalau kesulitan itu pastinya pada soal dan pada waktu pengerjaan. Kalau di soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, pasti waktu pengerjaannya bakal lebih lama, sehingga membutuhkan tingkat fokusan lebih tinggi dan juga tingkat kesulitan lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan siswa di SMA Negeri 1 Negara, dapat diketahui bahwa kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sudah diterapkan dalam pembelajaran matematika. Guru telah berupaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna melalui pengaitan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari, pemberian tujuan pembelajaran di awal, serta pelaksanaan refleksi secara berkala. Siswa juga menunjukkan motivasi dan partisipasi yang cukup baik, terlihat dari keterlibatan aktif dalam diskusi dan keberanian menjawab soal di depan kelas. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan pembelajaran mendalam. Perbedaan kesiapan dan kemampuan siswa menjadi hambatan utama, khususnya dalam penguasaan operasi matematika dan penyelesaian soal HOTS yang menuntut pemahaman mendalam. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran membuat penerapan pembelajaran mendalam belum dapat dilaksanakan secara maksimal di semua kelas. Dari sisi siswa, pembelajaran dianggap lebih bermakna ketika dikaitkan dengan kehidupan nyata, dilakukan secara berkelompok, dan didukung oleh media pembelajaran yang variatif. Gagasan futuristik yang dapat dikembangkan dari hasil wawancara adalah pembelajaran matematika yang tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses berpikir siswa.
Siswa dibimbing untuk memahami konsep, menemukan rumus, dan menyelesaikan masalah secara bertahap. Dengan pendekatan ini, kemampuan berpikir kritis, logis, dan terstruktur dapat berkembang secara alami. Selain itu, penggunaan media digital dan visual dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep yang abstrak seperti bentuk akar dan soal-soal HOTS, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Pembelajaran mendalam perlu memberikan ruang pada perbedaan kemampuan dan kesiapan belajar siswa. Tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman yang sama, sehingga pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi kelas. Guru dapat memanfaatkan asesmen formatif untuk melihat perkembangan siswa selama proses belajar dan asesmen sumatif untuk menilai pencapaian akhir. Dengan cara ini, siswa yang sudah mampu dapat diberi pengayaan dan latihan soal tambahan, sementara siswa yang masih kesulitan tetap mendapatkan pendampingan yang sesuai.